Mississippi, baby, waiting on that sunshine, boy. I think I need that back. Can't do it like that. No one else gon' get it like that. So I argue, you yeah, but you take me back. Who cares when it feels like crack? Well, you know that you always do it right, right. Halo Bes, aku Nur Alia. Aku bakal ngajak kalian buat ke teman-teman aku. Kita mau diskusi kelompok. Tuh udah rame di sini. Ada Devi, ada Vira, ada Neng, sama ada Sabrina. Ayo ikutin keseruan kita selanjutnya. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan berbasis tujuan atau Goal-Based Education. Pendidikan berbasis tujuan disebut juga PBT. Adalah pendekatan pembelajaran yang fokus utamanya adalah perumusan hasil belajar yang spesifik dan terukur. Pada PBT ini tujuan peran sebagai panduan yang jelas bagi pengajar untuk merancang kurikulum dan penilaian maupun peserta didik untuk memahami ekspektasi dan target yang harus dicapai. Tujuan pengekspresian apa yang dihargai oleh pengajar dan keterampilan kognitif yang diharapkan dari peserta didik. Tujuan ini tidak hanya mencerminkan isi materi, tetapi juga tingkat penguasaan berupa keterampilan kognitif yang diinginkan tentunya, yang sejalan dengan pendekatan berbasis kompetensi. Maka ini adalah beberapa tujuannya. Yang pertama, berfokus pada aktivitas siswa. Fokus ini berarti bukan hanya pada pengajar. Yang kedua, pembelajaran dihasilkan dari aktivitas, yaitu menekankan pada tes hasil yang biasa diperoleh oleh siswa di akhir. Yang ketiga, sejalan dengan nilai-nilai institusional, tentunya harus mendukung tinggi tujuan, visi, dan misi institusional pendidikan di sebuah negara atau lembaga. Yang keempat, tujuan dan program masing-masing institusi. Tujuan ini harus unik dan relevan, tentunya sesuai dengan program-program studi. Yang kelima, berfokus pada aspek-aspek penting, tentunya harus mencakup keterampilan dan pengetahuan yang inti. Yang keenam, dirumuskan secara umum dan spesifik serta didokumentasikan, contohnya rencana pembelajaran studi atau RPS. Lalu yang ketujuh, ada fokus pada pembelajaran dan keterampilan yang sedang berkembang, berfokus pada pemikiran kompleks dan terus tumbuh seperti pemikiran kritis. Nah, karakteristik tersebut dirumuskan agar tujuan pendidikan mendukung pembelajaran mahasiswa dan konsisten dengan pendekatan berbasis kompetensi. Intinya, dalam pendidikan berbasis tujuan berfungsi sebagai blueprint yang memastikan setiap aktivitas, materi, dan penilaian di kelas secara langsung berkontribusi pada pencapaian kompetensi atau keterampilan yang telah ditentukan dan dihargai oleh program studi. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan berbasis isi. Pendekatan berbasis isi sering juga disebut dengan content-based approach atau pendekatan konten. Adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang mengintegrasikan penguasaan materi pelajaran isi konten dengan mengembangkan keterampilan lain, seperti keterampilan proses, inukiri, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Strategi pembelajaran yang berfokus pada materi atau konten di mana guru menyajikan dan menjelaskan materi secara rinci dan siswa mempelajari materi tersebut. Di sini ada tujuan pendekatan berbasis isi. Yang pertama yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik melalui topik tertentu, di mana guru membangun kemampuan akademik siswa tidak hanya sekedar menguasai bahasa, tetapi juga isi dari penguasaan topik yang relevan dan bermakna. Misalnya saat membahas topik perubahan iklim atau sejarah kuno peradaban, siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuan tentang subjek tersebut. Mereka akan belajar istilah, teknik, konsep, fakta. Penting pembelajaran ini melatih keterampilan akademik
Misalnya menganalisis data, membandingkan dan merangkum dan berargumentasi. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan berbahasa atau komunikasi secara alami dalam konteks nyata. Meningkatkan kemampuan berbahasa atau komunikasi secara alami dalam konteks nyata untuk mendorong komunikasi autentik dan spontan karena bahasa digunakan untuk sebagai alat atau pembahasan ide untuk menyelesaikan tugas yang nyata. Yang ketiga yaitu ada membantu siswa belajar bahasa sambil belajar isi konten dari bidang studi lain seperti sains, sejarah, atau budaya. Pendekatan ini secara efektif mengembangkan dua makna pelajaran bahasa Inggris, sains, dan sejarah menjadi satu pengalaman belajar yang komprehensif. Siswa secara simultan memperoleh penguasaan bahasa dan pemahaman isi subjek ini. Sangat efisien dan relevan terutama bagi siswa yang menggunakan bahasa sebagai pengantar di sekolahnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendekatan berbasis proses. Apa sih pendekatan berbasis proses itu? Pendekatan yang menekankan pada bagaimana proses belajar itu berlangsung, bukan hanya pada hasil belajar atau materi yang disampaikan. Pendekatan ini lebih fokus pada cara peserta didik belajar, aktivitas yang dilakukan selama pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mereka peroleh. Contohnya itu dalam menulis cerpen. Nah, langkah-langkah menulis cerpen itu yang pertama ada tahap pra-penulis, di mana guru meminta siswa agar membaca beberapa cerpen, kemudian membuat ide tentang pengalaman pribadi atau peristiwa yang bisa dijadikan bahan cerpen. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap menulis draft, di mana si siswa ini mulai menulis cerpen berdasarkan ide yang sudah dipilih. Yang ketiga itu ada tahap revisi. Setelah menulis, siswa saling tukar karya atau memberikan masukan mengenai isi cerita, apakah alurnya sudah jelas atau belum. Yang keempat yaitu penyuntingan atau perbaikan bahasa dan ejaan. Jadi siswa ini memperbaiki kesalahan penulisan tersebut agar cerpennya enak dibaca. Selanjutnya yang terakhir itu ada tahap publikasi, di mana cerpen yang sudah jadi bisa dibacakan di depan kelas atau dikumpulkan menjadi antologi kelas. Nah, jadi simpulan dalam pendekatan berbasis proses ini bukan seberapa cepat siswa menulis cerpen, tetapi bagaimana mereka mengembangkan ide, memperbaiki, dan belajar dari proses menulis itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendekatan berbasis proses, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Jadi dengan adanya berpikir kritis dan kreatif ini sangatlah penting agar siswa tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga memahami dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat dari pengetahuan mereka. Dan yang kedua itu ada membiasakan siswa agar melalui pengalaman langsung. Jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif dalam kegiatan nyata, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku saja, tetapi mempraktekkan sendiri apa yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu membentuk kemampuan memecahkan masalah dan bekerja sama. Nah, dengan adanya kemampuan memecahkan masalah ini, siswa tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, tetapi berusaha menentukan jalan keluar. Nah, untuk kemampuan bekerja sama membuat siswa belajar menghadapi pendapat orang lain dan mencapai tujuan bersama secara kompak. Yang terakhir itu menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab terhadap proses belajar agar siswa ini memiliki semangat dan kesadaran untuk belajar dengan kemampuan sendiri. Rasa tanggung jawab juga membuat siswa agar sadar bahwa keberhasilan belajar tergantung pada usaha mereka sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan berbasis kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan dilakukan secara terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan serta keterampilan
dasar untuk melakukan sesuatu. Nah, kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mempertimbangkan beberapa prinsip-prinsip. Nah, yang pertama ada keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Yang kedua ada penguatan integritas nasional. Penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan memajukan peradaban bangsa Indonesia dalam peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa. Yang ketiga ada keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Keseimbangan pengalaman belajar siswa yang meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika sangat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar siswa. Yang keempat ada kesamaan memperoleh kesempatan. Penyediaan tempat yang memberdayakan semua siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sangat diutamakan. Yang kelima ada pengetahuan dan teknologi informasi. Nah, kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada abad ini. Yang keenam ada pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum perlu memasukkan unsur keterampilan hidup agar siswa memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif serta kooperatif. Yang ketujuh ada belajar sepanjang hayat. Nah, pendidikan berlanjut sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar memahami dunia yang selalu berubah-ubah dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum dan hasil belajar memuat perencanaan, pengembangan kompetensi peserta didik yang perlu dicapai secara keseluruhan lahir sampai 18 tahun. Penilaian berbasis kelas memuat prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian yang berkelanjutan, yang lebih akurat dan konsisten. Sebagai akuntabilitas publik melalui identifikasi kompetensi atau hasil belajar yang dicapai, pernyataan yang jelas harus dan telah dicapai serta peta kemajuan belajar siswa dan pelaporan. Kegiatan belajar mengajar memuat gagasan-gagasan pokok mengenai pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan serta gagasan-gagasan pedagogis yang mengelola pembelajaran agar tidak mekanistik. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah memuat berbagai pola pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar. Halo, saya Santian Yangsi akan menjelaskan tentang pendekatan berbasis humanistik. Nah, apa sih pendekatan humanistik itu? Yang pertama itu ada pengertian pendekatan humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Nah, pendidikan humanistik juga merupakan model pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia. Humanisasi makhluk yakni ciptaan Tuhan dengan fitrahnya. Maka manusia sebagai makhluk hidup harus mampu melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Nah, menurut para ahli humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman, pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi peserta didik. Tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis dan diarahkan pada pertumbuhan, integritas, sikap yang sehat selalu terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Yang kedua ada konsep teori belajar humanisme. Nah, teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Yang kedua ada konsep teori belajar humanisme. Teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Konsep pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif,
kemampuan positif. Di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam dominan efektif, misalnya keterampilan membangun dan menjaga relasi yang hangat dengan orang lain. Bagaimana mengajarkan kepercayaan, penerimaan, kesadaran memahami perasaan orang lain, kejujuran interpersonal, dan pengetahuan interpersonal lainnya. Dan yang ketiga ada prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran dalam pendekatan humanistik. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran dalam pendekatan humanistik? Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada berpusat pada peserta didik, yang kedua ada pengembangan kreativitas peserta didik, yang ketiga ada menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, yang keempat ada pengembangan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, dan yang kelima ada menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Yang keempat yang pas itu karakteristik kurikulum humanistik. Selanjutnya, kurikulum humanistik memiliki beberapa karakteristik yang tidak lepas dari karakteristik pendidikan humanis. Di antaranya yaitu yang pertama adanya hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Yang kedua adanya integritas, yaitu dalam kurikulum humanistik menekankan kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual atau kognitif. Yang ketiga adanya totalitas, yaitu kurikulum humanistik harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh, totalitas bukan terpegal-pegal parsial. Yang keempat ada model evakuasi, tidak ada kriteria pencapaian seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kurikulum menekankan totalitas. Itu saja teman-teman, terima kasih.